Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suti Rauf. Baik, pada video kali ini saya akan membacakan artikel yakni tentang judul pengaruh sistem kepemimpinan terhadap peningkatan pendapatan PT PLN atau perusahaan listrik negara. Baik, langsung saja kita masuk ke dengan kata kunci kepemimpinan transformasional pendapatan PT PLN. Pendahuluan, setiap perusahaan pasti memerlukan manajemen dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu bagi perusahaan tersebut. Tidak hanya pada sektor swasta, sektor publik pun juga memerlukan manajemen yang baik agar dapat memberikan pelayanan yang baik pula kepada publik atau masyarakat yang memerlukan. Maka dari itu, berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya tergantung pada keberhasilan dari para individu atau sumber daya manusia. Perusahaan itu sendiri dalam menjalankan tugas mereka masing-masing, sesuatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal, sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan. Dalam hal ini, model kepemimpinan transformasional akan memainkan peranan yang sangat penting bagi setiap organisasi. Kepemimpinan transformasional merupakan kemampuan untuk memberikan inspirasi dan memotivasi agar para pengikutnya untuk mencapai hasil-hasil yang lebih besar daripada yang direncanakan secara orisinal dan untuk imbalan hasil internal. Ini meliputi pembangunan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan pengikutnya, atau bahkan sekedar perjanjian tetapi didasarkan kepada kepercayaan dan komitmen. Dalam konteks pelayanan publik, prioritas yang paling utama dari PT PLN tentunya bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan atau konsumen dengan harapan tidak terjadi komplain dikarenakan kebutuhan akan pelayanan telah terpengaruhi dengan baik sehingga mereka puas. Dalam hal ini, peran dari para karyawan terutama para yang berkaitan langsung dengan pelayanan sangat penting. Jurnal pendukung, seorang pemimpin PLN harus menginspirasi dan memberikan keteladanan perilaku sesuai dengan tata nilai dan etika bisnis yang berlaku di perusahaan serta mempelopori pembauran dan modernisasi perusahaan melalui pemikiran out of the box. Selain itu juga memastikan semua unsur perusahaan bekerja sama secara strategis guna mendapat metode penelitian ini termasuk tipe penelitian yang bersifat menjelaskan atau menyoroti hubungan antara variabel penelitian menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, tipe penelitiannya disebut explanatory research. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh antara kepemimpinan transformasional dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT PLN. Adapun skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh antara kepemimpinan transformasional dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT PLN. Adapun pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil: sebanyak 81% responden menilai kepemimpinan transformasional pada PT PLN tergolong baik. Hasil tangkapan respon ini mengidentifikasi bahwa karyawan tertarik dengan pengaruh idealis, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, konsiderasi individual, inovasi, pembinaan atau pendamping, kejujuran, dan pendirian kuat untuk ditunjukkan pemimpin kepada karyawan. Pembahasan kepemimpinan merupakan sesuatu hal yang penting dalam perusahaan atau organisasi. Karena tanpa adanya kepemimpinan yang baik, maka perusahaan tidak akan berjalan dengan baik, dan kinerja dari masing-masing karyawan pun tidak akan tercapai dengan baik pula.
Teori kepemimpinan transformasional sangat efektif dan mengembangkan kinerja karyawan ataupun anggota dalam suatu organisasi. Kepemimpinan transformasional sering juga diidentikan dengan kepemimpinan karismatik yang mana selalu memperhatikan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Menurut Eka 2004, kepemimpinan transformasional adalah kemampuan yang memberikan inspirasi dan motivasi pada pengikutnya untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada direncanakan secara orisinil dan untuk imbalan internal. Kepemimpinan transformasional yang dilaksanakan PLN digolong baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin yang telah menerapkan dan menjalankan tipe kepemimpinan transformasional yang terkait dengan indikator pengaruh idealisme, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, konsiderasi individual, inovasi, pembinaan atau pendamping, kejujuran, dan pendirian kuat yang dimiliki pemimpin. Kesimpulannya, organisasi atau institut membutuhkan sosok pemimpin yang memajukan, mengembangkan, serta membawa organisasi yang dipimpinnya menuju ke arah yang lebih baik. Kepemimpinan transformasional salah satu gaya kepemimpinan yang modern, mampu mengubah dari visi misi menjadi aksi, dilakukan dengan visi yang jelas, memotivasi staf untuk menjadi kreatif, inovatif, membangun budaya serta membangun komunikasi yang efektif, kritik, dan saran yang konstruktif daripada pembaca yang sangat diharapkan untuk kesempurnaan tulisan ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.